benar. Ya, bayangin ketika pendaman emosi takut aja belum beres kan, di dalamnya ada yang lebih kuat kan, gitu. Pendaman lagi sedih kan, ada shame tuh Kang, yang paling rendah gitu kan. Shame paling Rasa, rendah. ya rasa ketidakbernilaian. Nah, coba digali sampai sana gitu. Ada nggak kita merasa pernah punya pengalaman merasa kurang bernilai, kurang diapresiasi dan lain sebagainya? Ya, ya pernah nggak kita menciptakan sesuatu gitu kan, malah kita dimarahin misalnya sama orang tua kita, ngapain kamu buat ini buat itu gitu kan? Ya, yang menurut dia tidak berharga misalnya. Nah, lakukan gitu. Kesadaran itu, kita ngeh bahwa ada emosi itu, ya. Kemudian kita rasakan sepenuhnya, dive in, ya. Kemudian baru kita lepaskan. Jadi kita terima dulu, hadirkan supaya kita tidak tekan. Gimana kita melepaskan yang orang ditekan kan? Harus terima dulu apa adanya kan. Begitu. Nah, di sini mulai ada perdamaian. Jadi untuk pun kita akan balik ke masa lalu kita, misalnya salah satu orang tua kita, apapun ceritanya di masa lalu, ini bukan untuk menyalahkan, hati-hati. Ya, bukan untuk blaming, ya, hanya untuk menyadari saya punya pendaman ini gitu kan. Oke. Tapi orang Indonesia tuh kayaknya seneng banget nonton sesuatu yang menderita, Kang. Seneng gitu ngelihat orang menderita gitu, Kang. Ya. Sinetron di situ ada kebencian apa itu kayak dinikmati gitu loh, Kang. Itu jadi adiksi. Karena dia sendiri punya itu. Kalau nggak punya itu, nggak akan relate. Benar, Kang. Benar. Karena refleksi kan? Refleksi ya. Bener. Makanya kan tersanjung tuh sampai berapa tuh 14 itu diputar terus gitu. Jadi emang gitu sih kali ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi makanya kan ada kalau di beberapa terapi itu kan movie terapi itu ada yang ketiga gitu kan ya. Tapi kan kita sepengalaman keseharian semuanya movie kan sebenarnya. Iya, betul. Nah, apa kita tuh ketiga dengan hal apa saja sih? Yang paling gampang aja itu di pasangan kita, di anak-anak kita. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Selama kita ketiga, nah kita sadari ya, jangan menyalahkan ya, nunjuk ke luar, tapi ini apa yang terjadi dan saya punya apa nih, punya pendaman apa di sini. Begitu. Ya berarti kan kalau kita ngomongin hipnotis secara kolosal, Kang, ya, bahwa ya TV itu adalah alat hipnosis kolosal yang membuat kecerdasan kolektif yang turun gitu ya. Itu menarik sih. Iya. Iya sih menarik, Kang. Kalau sudah sadar sih, mau nyanyian lagu, mau film, itu nggak akan pengaruh kan, karena dia sudah sadar. Nah, bahayanya adalah orang yang terhipnotis itu kan karena nggak sadar. Jadi orang yang nontonnya nggak sadar, maka dia akan masuk login gitu ya, kayak Kang Abuma. Login. Masuk ke situ. Betul. Ya. Jadi yang punya pengalaman itu makin kencang. Iya, makanya acara gosip kan laku, Kang. Sok. Betul nggak? Iya. Hal-hal yang ngomongin orang lain laku aja. Betul nggak, Kang? Iya. Karena mungkin itu juga refleksi gitu ya. Dia seneng ngelihat penderitaan di luar untuk melupakan sejenak penderitaan yang di dalam gitu kali ya. Iya, ada rasa yang menyenangkan di sana. Hormon dopamin itu akhirnya muncul. Tapi hormon dopamin ini muncul akan terus menagih dengan kadar yang lebih tinggi. Itu jadi edik, ya. Betul. Daripada dia jujur bahwa dia sedang sedih dan sebenarnya dia perlu memproses itu, lebih baik udah deh mendingan nonton gosip misalnya kan, atau apalah gitu kan, dialihkan. Terus menerus ngendap. Semakin ditekan, kayak kita punya bola, kita tekan terus menerus ke kolam, apa yang terjadi, tekanan ke atas itu akan lebih kencang. Ya. Betul. Contoh, kita pendaman emosinya 10 misalnya kan. Untuk penekanan 10 itu berarti kita harus lebih banyak kan tenaganya. Ya kan, misal at least 11 misalnya, supaya ini tidak muncul. Oke. Ya, makanya kan banyak yang salah kaprah dengan praktek sabar kan, gitu ya. Sabar dengan menahan emosi itu bukan sabar, itu masih menahan emosi, itu menahan marah. Ya, dia menekan. Bayangkan dengan sabar menahan dan bungkusnya itu dengan mengalah lah misalnya kan, aplikasiannya. Terus ngeluping, capek nggak sih nahan terus tuh tenaga yang
diperlukan berhari-hari, apalagi mungkin ada yang sampai bertahun-tahun. Iya sama kayak bolpen kan ringan, tapi dipegangnya Ya, gini setahun ya jadi berat juga kan. Balik lagi kan. yes, ya, betul. Ya, Hmm. sesimpel misalnya Kang Abu barusan coba pegang Kang pulpennya. Kan itu emosinya tuh. Sesimpel Kang Abu buka pegangannya sama pulpen itu. Cus gitu ya. Terus lepas dengan sendirinya. Jadi Yes. nggak perlu harus diapa-apain sebetulnya. Karena emosi itu naturalnya kayak awan, come and go doang gitu. Cuma karena tadi ada keinginan untuk jadi tanda bahwa kita tersakiti, bahwa kita adalah senang dengan hal itu, akhirnya dipegang, ya, gitu, dipegang, Ya. gitu. Tapi Kang ini ada yang menarik Kang. Construction Ya. sosial yang menarik Kang. Bahwa hari ini bisa jadi orang memang menyimpan sakitnya dan menontonkan sakitnya supaya orang lain menjadi kasihan sama dia Kang. Yes. Oh itu menarik Kang. Bahwa aku kan NPD jadi wajar dong kalau aku gini gitu. Aku kan Iya, iya. OCD gitu. Jadi wajar dong. Jadi dia menormalisasi penyakitnya untuk mengcover. Ya balik lagi sih. Itu supaya pay attention ke orang lain gitu. Gimana Iya. Kang Dani ngelihat fenomena ini? Iya, dia dengan nyaman dengan hal itu kan. Karena sebenarnya yang perlu diamati adalah keinginan untuk tadi diatensikan tadi ya, diperhatikan lah. Hmm. Ya, jadi bahwa ketika semakin dilabeli, semakin solid Kang. Nice, Ya, oke. ya makanya kalau datang ke saya tuh mau diagnosanya apapun, saya nggak nerima, maksudnya nggak pakai gitu kan. Benar-benar pribadi yang netral, saya fokus ke akar masalahnya aja. Hmm. Mau sakit fisik maupun secara mentally gitu ya, nggak ada. Karena saya memandangnya bahwa setiap orang itu adalah kesadaran yang murni. Hmm. Cuma lagi ketutup aja, cuma gitu doang. Hmm. Ya, once Oke. ketika akhirnya diengehkan bahwa dia kesadaran yang murni itu dan bisa menyaksikan si keakuan itu, sehingga kita bisa bekerja sama antara saya misalnya bekerja sama dengan kliennya untuk melepaskan keakuan itu. Hmm. Nah, udah, maka shiftingnya cepet, tek 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 cepet gitu. Yang Oke. yang tidak mudah atau tidak cepat itu kan karena yang datang itu adalah si keakuan merasa sakit, dan yang melakukan cara untuk ngerilisnya atau apapun itu, meditasi sekalipun adalah si keakuan itu. Makanya selalu susah ya. Yang meditasi siapa? Kesadaran apa sih? Ego itu, Hmm. gitu ya. Hmm. Kalau si ego mah nggak bisa meditasi, sibuk aja kan, Betul, betul. gitu ya. Betul. Betul. Jadi penting banget pendasaran ini dulu nih, pendasaran antara kesadaran dengan si aku yang punya bagai story tadi itu. Itu beda. Oke. Itu Nice, penting Kang. banget. Thank you, Kang. Ya. Ini mungkin kita ngomongin kekinian ya, Kang. Kang Dani sebagai terapis gitu ya. Akhir-akhir ini, Kang, apa sih keluhan orang-orang tentang lukanya yang paling dominan, Kang? Yang Akang paling sering nerima curhat, sering nerima keluhan, sering nerima ya semua deh yang ketika ngobrol sama Akang tuh kayaknya ini porsi paling gede. Problemnya apa sih? Penyakitnya apa sih? eh Anak yang tidak dipahami oleh orang tuanya, kemudian suami yang tidak dipahami oleh istrinya, dan istrinya yang nggak dipahami oleh suaminya. Itu Jadi yang paling relationship, kata kuncinya relationship ya. relationship, bener, yang paling sekarang lagi banyak gitu. Ya, Hmm. ya. Yang kedua tentang kehidupan. Jadi tentang Oh itu lagi musim berarti ya? ya, ya. Nah, jadi kalian yang relationshipnya baik-baik aja segera cari masalah karena sekarang lagi musim relationship nggak punya banyak masalah gitu ya, itu penting. Karena gini, mungkin saja kan merasa baik-baik aja, tapi selama ini kan nggak baik aja, cuma nahan doang. Oh, pura-pura. Ya, iya, iya. Karena kan ya kayak tadi aja ya, ada sesi bahwa dia tidak enak dengan yang namanya pernah janji ya, mengikatkan janji dengan sahabatnya. Hmm. Ya, ketika sahabatnya ternyata sudah tidak punya komitmen, ya dia nggak enak melepaskan itu karena memegang janji itu Hmm. untuk selalu bersama kan begitu. Ya saya bilang itu janji yang dulu gitu kan. Kalau udah nggak relevan bisa dilepasin. Janji itu nggak perlu harus dipegang terus. Ya. Nah ini juga dalam relationship. Ya dulu Ya. ketika mengungkapkan janji juga, iya saat itu berkomitmen ya di kesadaran waktu itu ya. Tapi kalau sudah mulai toksik atau sampai memang menyakiti diri kita,
lepasin aja juga nggak apa-apa ya, Iya, janji iya. itu. Ya kan janji Dan setia kan misalnya kan. iya iya Ya kan Kang? iya Hari ini banyak orang, aduh saya ngomong banyak karena ada datanya sih. Hari ini iya banyak orang, banyak punten ya. Let's say suaminya atau istrinya meninggal dan dia tidak memilih menikah lagi dengan alasan bahwa aku tidak mau menodai janjiku gitu. iya. Itu Jadi kan dia menarik hidup ya. di masa lalu kan, Hidup pastinya di di masa. story itu tetap aja. Jadi dia tidak membuka, dia at least itu pilihan sih ya gitu ya. Pilihan, kita kan nggak ngomong Pilihan, benar atau salah, ya cuman kata betul. kuncinya Cuma adalah atensinya itu, ya yes. atensinya dari mana gitu ya. Itu. Hmm. Nah juga ada yang dijalanin nih, ya jalanin. Memang dia tidak abuse, dia ya abuse-nya nggak bukan abuse yang hard gitu kan, gitu ya, nggak keras gitu kan. Tapi kita ada rasa yang di relationship itu nggak tidak nyaman. Nah, dan selama ini kita tekan terus menerus nih, tekan nggak enak, takut konflik dan segala macam kan gitu. Nah, Hmm. tapi kan memendam emosi itu kan, Hmm. meskipun memang akhirnya sampai akhir hayat hidup ya. Itu pilihan juga ya. Tapi yang lebih sehat adalah bagaimana jiwa kita ada yang terbelenggu ini dilepaskan gitu. Hmm. Ya, misal ada rasa marah sama suami atas dasar cinta yang tadi, tapi ternyata di situ kita mengikat, ya, di situ kita mengontrol, tidak membebaskan atas pilihannya, ya. Nah, itu kan yang perlu disadari kan. Selama kita masih berpegang di sana, sebenarnya hubungan itu nggak sehat, nggak Yes. sehat pada dirinya, Tuh. atau at least malah ke anak-anaknya, karena bagaimanapun vibrasi itu nggak bisa bohong, bisa dirasakan sih gitu, Hmm. Oke. begitu. Oke, Kang, ini ada 8 pertanyaan yang sama, Kang. Ya, Gimana untuk kita supaya tidak tertrigger dan gimana kita supaya aware terhadap inner child yang tanpa sadar itu yang membuat kita jadi melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti gitu. Jadi kata kuncinya adalah triggering inner child, Kang. Gimana, Kang? iya. Jadi ketika ketiga kita menyadari, oh ternyata saya menyadari ada memori yang dinamai inner child, ya. Bagaimana kita waktu itu diperlakukan waktu kita kecil, ya. Bisa misalnya sering disalah-salahkan, misalnya atau diabaikan, atau diperlakukan tidak adil. Disadari aja. Kemudian di memori itu masuk ke dalamnya ada emosi apa di sana. Nah, emosi itu kan nggak nyaman tuh, ya kan? Nah, bagaimana emosi ini diterima seutuhnya, Hmm. ya? Diterima seutuhnya, gitu kan? Nggak nyaman sih memang, gitu kan? Makanya penyembuhan luka batin itu banyak yang tidak mau karena memang tidak nyaman, gitu ya. Tidak Hmm. mau apa membahas lagi dan segala macam ya. Tapi itu lari kan, jadi nggak selesai-selesai. Nah, Iya, iya. jadi kita benar-benar nerima seutuhnya. Kalau memang deep banget, saran saya didampingi oleh seorang yang ahli, siapapun itu ya. Karena perlu ada pendampingan, ya. Perlu ada kekuatan. Tapi kalau yang simple-simple, bisa aja sih kita nyadari, kita masuk ke dalamnya, kemudian putuskan aja bahwa oke, saat ini saya bersedia untuk melepaskan ini. Karena sejatinya kita adalah bukan ini memori doang. Hmm. Ya kan, ini memori aja. Kita diperlakukan itu kan karena banyak ketidaksadaran di orang tua kita juga kan dulunya, Hmm. ya enggak? Kita nggak Tuh. sadar loh di sana. Dan ya sudah, bahwa hal itu ketika sudah lepas, kemudian trigger karena sudah lepas kan, triggernya sudah nggak ada lagi kan, karena bibitnya hilang kan. Tuh. Ya, jadi kenapa ke trigger? Karena masih punya pendaman emosi di story itu. Ya. Hmm. Once ketika kita sudah melepaskannya, udah nggak apa-apa lagi, biasa-biasa aja, ya. Oke. Thank you, Kang. Ini dari Mbak Ya, Rodia, kalimat pertanyaannya menarik dari saya, kayaknya banyak yang relate deh. ya. Saya gampang banget nangis, lihat orang bahagia jadi juara nangis. Lihat hewan ketemu tuannya yang lama nggak ketemu nangis. Lihat orang nangis sedih, ikut nangis. Air mata gampang banget ya tuh. Apa yang terjadi sebetulnya, Kang? Gimana, Kang? Ya coba aja disaksikan ya. Hmm. Disaksikan bahwa ketika nangis itu ada perasaan apa yang muncul. Ada lintasan-lintasan memori apa yang muncul di sana. Kan biasanya nangis itu karena kita memproyeksikan diri kita menjadi itu kan. Hmm. Ya, jadi Betul, mengandai-andai jadi itu dan segala macam betul, kan gitu. Nah, betul.
Nah, itu yang perlu disadari itu Iya, iya, iya. ya. Once kita menyadari itu dan itu kita gali lagi bahwa itu dari mana asalnya, oh ternyata dari memori yang lalu di sebuah kejadian bla bla segala macam. Nah, itu ketika diproses itu lepas. Ya. Jadi biasa-biasa aja. Ya dulu juga saya ketika melihat orang yang pengemis lah atau apa itu tuh kayak Iba ya. iba banget tuh, kasihan banget tuh jadi langganan gitu. Jadi langganan. Dan Iya. alih-alih nanti itu disebut bersyukur. Aduh, bersyukur, untung gak kayak dia. Nah, merasa bersyukur padahal ngehina, Kang. Iya. Ya. Karena ya kita memposisikan kita superior kan Hmm. gitu. Betul. Betul. Nah, jadi berarti belajar untuk bersaksi gitu ya. Iya. By the way gini Kang, kalau ada orang datang luka lah ya, quote and quote batin gitu ya, datang ke Kang Dani. Datang nih ke Kang Dani nih. Iya. Hal pertama yang Kang Dani lakukan sama orang ini apa, Kang? Ya biasanya saya langsung to the point aja, yang merasa terganggu selama ini tentang apa gitu. Rasa apa. Jadi saya fokus ke emosinya yang muncul. Hmm. Ya, kalaupun cerita biasa sedikit-sedikit aja sih ceritanya, tidak terlalu deep juga gitu. Jadi memori ini akan datang dengan sendirinya justru ketika kita menanyakan si perasaannya, ya kan. Hmm. Nah, ketika perasaan ini muncul gitu kan, nah saya fasilitasi untuk mendampingi, menerima secara utuh ya, yang selama ini kita lari atau kita tolak kan. Nah, rasa penolakannya ini yang dilepaskan. Sebenarnya Hmm. bukan emosinya. Kayak tadi Kang Abu ya, hanya melepaskan genggamannya ya, pulpennya itu akan jatuh dengan sendirinya gitu. Lepas dengan Hmm. sendirinya. Nggak ada yang salah dengan emosi. Pegangannya, rasa Hmm. penolakannya itu yang dilepaskan. Begitu. Iya, Ya, nice Kang. Bagaimana gitu. cara bersyukur yang benar agar tidak menghina? Nggak usah ngebandingin sih, itu yang paling penting. Hmm. Kan sekarang tuh seakan-akan tuh bersyukur tapi lagi ngebandingin aja sih sebenarnya gitu tanpa sadar itu sih Iya, gitu. iya. Oke Jadi Kang, ya, lanjut mau lanjut. dijawab yang ini? Boleh? Iya Ya. ya silakan Kang. Jadi ketika bersyukur itu kan tadi kan kata Kang Abu ada dari perbandingan nih, jadi kan dari kita menjadi lebih baik ketika ada orang lain yang tidak lebih baik dari kita kan, terus kita akhirnya bersyukur kan, melihatnya keluar. Bagaimana kalau kita bersyukur bahwa kita sudah banyak menyadari kita sudah banyak diberikan keberlimpahan, ya, mata kita, nafas kita, ya, event tentang hal apapun yang kita miliki saat ini gitu, ya. Terutama yang paling nggak pernah hilang adalah mensyukuri sang hidup. Itu nggak pernah hilang. Hmm. Ya, kemanapun kita bersyukur gitu kan. Jadi mau lepas apapun juga hidup nggak pernah lepas selama kita hidup kan gitu ya. Kan yang bersyukur yang hidup kan begitu ya. Nah, ketika kita sudah menyatu dengan hidup kita, bersaksi menyadari hidup kita dan hidup ini adalah luar biasa. Nah, itu bersyukurnya akan eh, hadir dengan sendirinya gitu. Hmm. Ya, untuk awal-awal dulu kita diajarkan untuk syukur itu ya melihat kayak gitu tadi ya. Untuk awal-awal, yaitu untuk state di tahapan awal-awal lah, pemula ya gitu ya. Kita lebih baik daripada mereka, untung ya kita begini dan begitu gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita harus naik peringkat dong ya. Hmm. Naik kesadarannya bahwa itu dilepaskan, tidak membandingkan lagi ya. Sama juga dulu kita kan sering mengajarkan juga bahwa bahagia itu diciptakan gitu ya. Tapi ketika Hmm. bahagia itu sudah ada, nggak perlu diciptakan, hanya cukup bersedia dan mengizinkan saja. Ya, Begitu ya. Jadi memang state ini yang memang perlu memang bertahap sih Kang gitu ya. betul betul. Ini Bukan dulu nyari gitu kan. bahagia tapi mempersilakan gitu ya, Mengizinkan karena kita adalah mengizinkan. Ya. bahagia itu sendirinya kan. Gitu. Hmm. 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 Wah Jadi keren sih Kang. ya bahagia itu kan kalau karena ada kebiasaan dari pengertian tentang bahagia tuh kan. Jadi ketika bahagia, saya misalnya lontarkan, menurut teman-teman bahagia itu apa sih gambarannya? Langsung ke gambar tentang memiliki sesuatu ya yang Hmm. diinginkan, ya. Hmm. Kemudian ekspresinya kayak mungkin loncat-loncat, kayak wah gitu kan gitu. Itu yang sudah tertanamkan, Hmm. ya. Itu namanya Bagaimana senang.
Nah itu pleasure kan, kesenangan Pleasure. gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana sebenarnya bahagia sejati itu adalah kelapangan. Ya, kelapangan aja, sesuatu yang lapang, space yang tanpa batas. Ketika kita sudah menyadari space itu, rasa kelapangan yang tanpa batas, itulah bahagia yang sejatinya. Hmm. Ketika kita mengizinkan untuk jadi itu, jika bagaimanapun kita bisa bahagia. At least kita sakit pun kelapangan itu tetap ada, Ya, ya. Tapi kalau senang kan nggak bisa. tuh. Sakit misalnya, gitu kan? Gimana bahagianya? Orang sedang sakit katanya kan gitu. Ya, karena yang dianggap bahagia itu yang tadi punya gambaran itu hacking di alam bawah sadarnya kan begitu. Iya, iya. Seperti hackingnya ketika teman-teman menggambarkan gunung. Langsung aja, zet, 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 Langsung aja gitu. 2 gunung gitu, ada matahari gitu, ada jalan, ada sawah-sawah kan gitu ya. Hmm, 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 hmm. Ya kan? Template. Template sebagian besarnya gitu. Nah, kita tidak menyadari bahwa kita selama ini tuh mengikuti template orang lain, mengikuti keinginan orang lain, bukan atas dasar kesadaran diri kita. Ya, Hmm. begitu. Oke. Ya balik ya Kang, bahwa bahagia adalah ketika menjadi manusia ruang gitu. Meruangi apapun gitu ya. Ya, Yang buruk jadi ruangan yang buruk, yang baik jadi ya, ruangan yang baik, yang akhirnya ya. kita lepas dari manusia perabotan gitu kira-kira. Jadi ruangnya, karena tanpa ruang perabotan nggak bisa ada ya gitu Kang intinya. Benar. Menerima semuanya gitu kan. Tuh. Jadi kalau kita gambarkan sebagai lautan, bahwa emosi, pikiran, dan lain sebagainya itu adalah riak-riaknya aja. Ya, kita tuh adalah lautan yang luasnya gitu. Memang tidak terpisahkan kayak perabotan sama ruang. Tapi ketika akhirnya atensi kita nyangkut di riak-riak dan si ombak itu, ya udah terombang-ambing terus kan. Begitu. Sama ketika layar, kita masuk ke dalam filmnya. Gitu ya. Kita kan yang nonton, kenapa kita terlalu masuk ke sana kan, dan terlalu menghayati itu kan gitu. Nah, film-film kita tuh ada gitu ya di dalam diri kita gitu ya. Once ketika kita sadar, nah itulah yang akhirnya disebut bangun. Gitu ya. Buddha Nah, selama ini ya, awaken. kita awaken ya. Buddha itu adalah awaken kan gitu sebetulnya. Bukan tentang agama ya. Jadi tentang menyadari. Jadi akhirnya menyadari bahwa kita tuh yang sadar. Ya. Jadi kesadaran itu yang menyadari. Udah, just it, cuma itu doang sih. Iya, iya. Yang tidak terpengaruh oleh apapun. Tapi memang kita karena diberikan tubuh, kita akhirnya ada riak-riak itu, ada sensasinya dan lain sebagainya. Tapi jangan terlalu masuk ke sana, amati aja. Gitu, ya. Keren Kang. Kalau Rumi tuh bilang keren banget gini Kang. Kamu tuh bukan tetesan dari lautan, tapi kamu adalah lautan dalam satu tetes gitu. Wow, Nah, itu benar. keren sih Kang. Benar. Karena masih mendikotomi antara lautan dan tetesan, masih si ombak masih nanya laut di mana ya gitu. Dan si ombak nanya dari mana di mana gitu ya. Kamu dari mana gitu kalau bukan dari kita gitu, dari laut gitu lah kira-kira. Itu keren sih Kang. Iya. Nice, Kayak thank you Kang. kayak ikan nyari lautan juga ya. Benar. Nyari Benar. air di mana ya gitu. Nyari air di mana gitu. Menarik sih. Menarik. Terakhir Kang, soal NAM dari Bu Alin. Soal NAM atau mati rasa, bagaimana jika NAM terhadap memori masa lampau, jadi ada memori yang diingat tapi gak ada perasaan apapun. Apakah memang pikiran kita itu akan memilih memori mana yang akan di-embrace, memori mana yang akan dibuat mati rasa? Gimana tuh Kang? Yang membuat mati rasa kan si ego yang tidak mau menghadapi itu, ya, tidak mau memprosesnya, nggak perlu duduk bersama, dealing sama emosinya, memori itu, gitu ya. Sehingga NAM ini tuh sebuah proses gitu kan, nggak langsung NAM kok, ya. Sadari aja, tolong diakui, apakah selama ini ada rasa marah, kemudian kita acuhkan, atau kita menyangkal, atau bypass gitu. At least dengan doa, at least dengan meditasi atau apapun itu, ya, karena kita nggak mau ngebahas rasa sakitnya itu. Nah itu akhirnya jadi 6, ya, dan memori itu bisa benar-benar nggak tahu, ya, nggak muncul, ya, tetapi indikasinya, sensasinya nggak pernah hilang. Contoh, konten yang sama yang ditutup, ya,
selama ini yang ditekan selama ini akan ada muncul kembali. Jadi datanglah sebuah peristiwa lewat siapa, lewat apa yang membuat konten ini tetap muncul. Selama punya sensasi indikasi ini, berarti kita punya endapan emosi. Jadi mau nggak mau tetap perlu diselesaikan. Kalau nggak ngeluping terus gitu. Ya. Ya. Jadi salah satu caranya bahagia, ya kan bahagia itu kan sebenarnya sudah ada. Cuma kan ketutup itu. Ya, salah satunya dengan endapan emosi ini kan, dengan konsep-konsep bahagia yang sudah jauh pada kesejatiannya kan. Gitu. Nah, berarti ini yang perlu dilepaskan kan. Jadi pelepasan ini, keakuan ini, inilah yang sempat kita bahas ya Kang Abu di Hafara tentang yang namanya menuju jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang tenang. Ya. Ya. Jadi kalau kita belum jadi hamba gitu kan, hamba itu kan nggak ada keakuan, masih memegang keakuan. Jangan harap memiliki jiwa yang tenang, ya, karena masih begitu ya. Dan gambar gembiranya begini, setidaknya pelepasan satu aja, ya, itu akan connect dengan jiwa yang tenang. Kita akan jadi jiwa yang tenang. Meskipun belum beres banyak hal kan, tapi mulai ada ngebukanya lah. Ketika akhirnya terus menerus kita praktekin itu makin jiwa kita makin tenang dan itu bakal terwujud ya. Ingat ya, bakal membekas, bakal terwujud pada karakter dia. Kelihatan orangnya kalau dia sudah menyelesaikan banyak hal. Ya. Begitu. Iya. Ya mungkin banyak yang belum jadi hamba karena masih purba Kang, pura-pura hamba. Manusia purba gitu tuh. Karena semuanya masih dalam kata-kata, masih dalam ya physical hanya kebiasaan, habits dan seterusnya gitu. Oke, teman-teman, kita tepuk tangan dulu dong buat Kang Dani. Very nice conversation ya Kang, nuhun pisan Kang, ini asik banget obrolan Sami-sami, kita. Semoga teman-teman yang dengar juga dapat insight gitu. Dan mungkin ini paling terakhir adalah banyak pertanyaan bahwa kalau mau ngobrol sama Kang Dani atau kalau mau konsultasi, gimana Kang caranya? Bisa online kah? Atau datang kemana kah? Mungkin Kang Dani bisa sedikit ngasih informasi buat teman-teman. Iya, bisa online. Di berbagai daerah, termasuk dari luar juga ada yang online. Itu bisa kok, efektif juga ya. Karena yang difokuskan kan emosinya ya. Kalau teman-teman juga yang, aduh saya malu nih untuk mengungkapkan privasi saya, nggak usah. Ya, kita fokusnya ke emosi aja dulu. Ya, karena kan kepercayaan ini perlu dibangun juga sih, gitu kan. Kalau memang lebih dalam ya. Kalau mau offline silakan ya. Saya praktek di Tanah Kusir ya, dekat Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Oke, mungkin boleh Akang kasih tahu account atau online sosial media yang bisa dikontak di DM dan seterusnya. Jadi kalau mau bikin janji atau mau konsultasi atau mau belajar kesadaran gitu ya, diskusi juga boleh, DM aja @alphamovement.id. alphamovement.id gitu ya. Ya, ada di Instagram ya. Di Instagram ada, di TikTok juga ada ya. Atau search ajalah Dani Adam gitu ya, pasti ada ya. Iya. Oke. Kang Dani hatur nuhun. Final statement untuk luka kita di siang hari ini, mangga Kang. Iya, bahwa hidup itu dinamis dan kita bisa punya peluang untuk memilih hidup kita seperti apa. Jadi jangan terjebak kepada keakuan memegang story kita. Dulu saya begini gitu kan. Jadi kalau Kang Abu suka ingat tentang saya itu biasanya kalau final statement itu nggak ada kesimpulan Kang gitu ya. Kalau dulu kan gitu ya. Karena sebenarnya begitu, tidak ada kesimpulan teman-teman ya. Karena jangan menyimpulkan bahwa teman-teman tuh dulu pernah gagal. Jangan simpulkan bahwa teman-teman tuh orang yang gagal. Ya. Kesimpulan itu akan terus-menerus mengalir sesuai dengan apa yang kita pilih ya, gitu. Itu ya, kita buka peluang menjadi infinity being dan manusia yang sejatinya sudah punya kebebasan dan kebahagiaan itu sendiri. Oke. Nuhun Kang Abu. Nuhun Kang, saya jadi dapat inspirasi kalau di acara Kang Abu ada final statement bahwa tidak harus segala sesuatu itu disimpulkan karena hidup dinamis, cukup ya gitu ya. Iya.
Betul. Oke, Kang Dani atur nuhun. Terima kasih teman-teman. Boleh Kami tepuk tangan Satmi. sekali lagi buat Kang Dani. Kang Ya, sehat selalu. sama-sama. Jangan lelah untuk selalu menginspirasi dan stay tune. Kita ketemu lagi di Rabuan kita di Havara di jam dan channel yang sama di Rabu jam 1 di jam dan channel yang sama. Sampai ketemu di Ya. perjumpaan kita berikutnya. Semoga siang hari ini banyak inspirasi dan yang paling penting tetap sehat dan tetap bahagia.